Selamat bertemu lagi dengan saya, Pendeta Daud Solihin, dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Bapak Ibu Saudara-saudara, Kitab Keluaran pasal 20 ayat 7 berkata, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Awasnya, ulah ka mana-mana, urang bejakeun maneh ka indung urang. Terjemahan bebas dari kalimat dalam berbahasa Sunda itu adalah, awas ya, jangan kemana-mana. Nanti saya laporkan kamu kepada ibu saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam benak teman yang sedang dimarahi karena jengkelnya, muncullah gambaran ibu temannya yang galak itu. Maka pucatlah mukanya, dan dia kemudian berkata, "Geus atuh, ulah bebeja ka indung maneh, hampuranya. Udah, jangan laporkan ke ibu kamu. Saya minta maaf." Nah, Bapak Ibu Saudara, si ibu memang tidak pernah hadir dalam pertengkaran antar sahabat itu. Tetapi wibawa dan karisma si ibu dihadirkan dan berdampak mengubah situasi dari pertengkaran menjadi permintaan untuk dimaafkan atau ada perdamaian. Nah, saudara, demikian juga dalam pemahaman orang-orang Israel kuno. Menyebut nama Tuhan ataupun nama-nama pribadi orang lain itu sama dengan menghadirkan Dia yang memiliki nama itu, menghadirkan karakternya, menghadirkan dirinya. Nah, orang Israel sendiri merasa tidak layak untuk menyebut nama Tuhan. Nama itu terlalu kudus untuk dipanggil melalui mulut yang berdosa dan fana ini. Sehingga mereka hanya menuliskan nama Tuhan dengan 4 huruf konsonan, YHWH. Supaya nama itu sulit disebut atau dikatakan. Tetapi dalam beberapa masa kemudian, Israel sepertinya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan karena itu mereka dalam tanda petik memberanikan diri mereka untuk memanggil nama Tuhan dengan nama Yahweh. Ada huruf vokal, yaitu huruf A dan huruf E, yang ditambahkan pada huruf konsonan Y, W, dan H, sehingga menjadi Yahweh, Tuhan menolong. Nah, saudara, menyebut nama Tuhan saja dibuat susah karena kudusnya nama itu. Karena itu Israel sangat menjaga diri dan tidak sembarangan menyebut nama Tuhan. Almarhum Pendeta Emeritus Eka Dharma Putra mengatakan, Israel takut sekali bila tanpa sadar mereka mengucapkan kata Allah dengan tidak hormat dan takut kualat. Disinilah yang dimaksudkan dengan larangan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, kata sembarangan di sini dipahami sebagai sebuah kesia-siaan. Artinya, menyebut nama Tuhan dengan tidak sejatinya, tidak dalam kekudusan. Larangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu bukan persoalan tanpa sengaja. Dan dalam kondisi kaget, kita malah suka latah menyebut, "Masya Allah, demi Tuhan, oh my God." Tetapi saudara-saudara, kita memperhadapkan Dia, sebetulnya Dia sebagai bemper kita. Dia sebagai penjamin bagi kita ketika kita mau meyakinkan orang lain betapa seriusnya, betapa sungguh-sungguhnya perjanjian yang kita buat dengan Dia. Padahal tidak perlu kita melakukan hal itu. Apalagi dengan mengatakan sumpah demi Tuhan. Apakah kita sudah sedemikian merendahkan Dia di dalam perjanjian yang dibuat manusia yang rapuh dan
dapat jatuh dalam pencobaan. Karena itu dalam upacara pelantikan pejabat dan di depan pengadilan, seorang Kristen bukan mengambil sumpah, tetapi ia berjanji di hadapan Tuhan. Ia sendiri berkomitmen dan bertanggung jawab ketika dalam pelantikan dan dalam melakukan tugasnya di depan pengadilan. Dia bertanggung jawab kepada Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Larangan untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sia-sia adalah juga berkaitan dengan nama kita sendiri, integritas kita, nama yang perlu dijaga kehormatannya. Karena itu marilah kita menjaga diri kita untuk menjadi seseorang yang berintegritas, memegang nilai-nilai iman dalam perbuatan-perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.